Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Agung dan juga Bapak Ma'ruf selaku perwakilan dari PT Aftek ya. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya kami mohon maaf nih Pak, kita tidak bisa bertemu langsung pada pertemuan kali ini. Soalnya kita lagi dilanda pandemi kan. Sehingga pertemuan kita kali ini kita lakukan virtual aja via Zoom ini. Nah, jadi menjalin kerjasama nih Pak antara perusahaan kami PT Tisahan ini dengan perusahaan Bapak. Nah, di sini kami akan menjabarkan sedikit mengenai produk yang kami hadirkan. Saya izin share screen ya Pak. Nah, dalam menjelaskan produk kami ini, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya dalam menjelaskannya. Nah, di sini saya minta tolong kepada founder dari PT kami ini untuk menjelaskan tentang produk yang kami hadirkan pada kesempatan kali ini. Silakan kepada Bapak Faldo. Oke, terima kasih Pak Dimas. Langsung saja kita ya. Nah, pertama saya akan menceritakan tentang perusahaan kami ini sendiri. Jadi nama perusahaan kami ini PT Tisahan yang merupakan PT Tisu Basah Siahaan, yang mana kami ini sebagai produsen tisu basah berkualitas tinggi dan pabrik tisu yang ramah lingkungan. Perusahaan kami ini membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mengubah pola pikir para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, juga meningkatkan promosi, pencegahan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga lintas sektor dan gerakan masyarakat dalam hidup sehat. Next, Pak. Oke, jadi di perusahaan kami ini, saya sendiri selaku foundernya dikawani atau dibantu oleh rekan saya sebagai co-founder, ada Pak Ardimas Dwi Cahyo, lalu di CMO ada Bu Jenny Nuralila, juga di CFO juga ada Pak Faisal Siagian, dan juga bagian CTO dan ada Pak Maruf dan Pak Agung Gunawan. Jadi produk dari perusahaan kami ini seperti namanya tadi PT Tisu Basah Siahaan merupakan yang memproduk tisu basah yang dikhususkan untuk membersihkan alat makan, khususnya bagi para penggemar traveling dan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi. Tisu basah ini juga hadir dengan 2 varian aroma yang membantu menghilangkan bau sisa makanan pada alat makan. Varian aroma tersebut adalah green tea dan juga lemon. Nah, ini jadi satu dari permasalahan kenapa perusahaan kami ini hadir. Pertama itu kita tahu kan secara umum tisu itu diproduk dari bahan baku utamanya itu hutan atau kayu. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu perlu pemotongan 50 sampai 50,6 juta pohon itu untuk dapat memproduksi 3 juta ton kertas tisu. Jadi bukan hanya tisu saja saya lihat hutan ini digunakan di industri pabrik gitu. Bahkan di pabrik kertas juga dipakai gitu. Maka dari itu terjadilah menurut kami ini penyimpangan fungsi dari banyak hutan ini. Yang aturannya fungsi utama hutan kita ini sebagai penyerap karbon di bumi. Tapi sekarang malah melenceng jauh dari fungsi utamanya itu. Maka dari itu timbullah problem solving dari pabrik kami ini. Bagaimana sih cara untuk mengurangi penggunaan kayu dan memanfaatkan limbah organik untuk menjaga kestabilan alam kita ini? Nah, untuk permasalahan keduanya itu
saya pernah cerita tuh sama anak-anak traveler pendaki gunung gitu. Dia di dalam ceritanya itu dibilangnya gini, bahwasanya air itu menjadi faktor keterbatasan mereka dalam pendakian gunung itu. Kenapa saya bilang kan? Karena air itu sebagai alat mereka untuk mencuci makanan, mencuci sisa-sisa makanan mereka gitu. Juga untuk membersihkan kulit tangan mereka atau kulit yang lainnya bisa sedang kotor gitu. Maka dari itu timbullah problem solving terhadap kasus itu dari perusahaan kami ini. Bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut tanpa mengurangi mobilitas dari traveler itu? Nah, maka dari itu perusahaan kami ini memberi solusi dari beberapa problem yang ada. Dua tadi kan, kami menggunakan kulit buah seperti pisang dan jeruk itu untuk dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku dari kayu tadi untuk pembuatan tisu. Karena kita tahu di dalam kulit buah pisang dan jeruk ini ada mengandung selulasa yang merupakan bahan pembuatan tisu pada umumnya. Serta kulit buah tersebut memiliki kandungan vitamin yang baik bagi kulit kita sendiri, serta untuk menghilangkan bau makanannya. Tisu tersebut dapat diberi tambahan aromatik seperti green tea dan juga lemon, Pak. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan ya mengenai problem dan cara mengatasinya. Kemudian mengenai produk kami ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudari Jenny. Silakan Jenny. Baiklah, ini produk tisu basah kita ini sangat efisien dalam membersihkan alat makan pada saat outdoor maupun traveling, Pak. Jadi jika kita keluar rumah itu kan dalam keterbatasan air, kita bisa menggunakan alat alat makan kita dengan tisu basah ini untuk membersihkannya. Karena dalam keterbatasan air itu kita sangat membutuhkan tisu ini untuk membersihkan alat makan kita. Next. Nah, manfaat dari tisu basah untuk pencuci makan ini dia itu efektif untuk bepergian, berguna untuk kegiatan outdoor dan lebih ramah lingkungan karena dia terbuat dari bahan-bahan organik. Next. Nah, baiklah daya tarik dari tisu basah ini. Yang pertama itu dia praktis dan efisiensi. Nah, produk tisu basah ini kan kami kemas dengan seminimalis mungkin sehingga praktis untuk dibawa kemana saja, serta dia tuh mudah menggunakannya dan memiliki nilai kebersihan dan sangat higienis untuk dicucikan ke alat makan dan membersihkan tangan kita. Nah, kemudian itu harganya sangat terjangkau. Produk tisu basah ini memiliki harga yang terjangkau agar seluruh orang itu bisa memilikinya. Untuk maupun orang-orang yang berperekonomian rendah dan tinggi itu bisa menggunakan tisu basah ini. Karena tisu basah ini memiliki 3 jenis kemasan, yaitu tisu basah yang memiliki 2 lembar ya dengan harga 3.000, 6 lembar tisu dengan harga 6.000 dan 10 lembar tisu dengan harga 10.000. Terus yang ketiga itu ramah lingkungan dan aromatik. Jadi tisu kita ini merupakan tisu yang ramah lingkungan serta memiliki harum yang bervariasi agar menghilangi bau yang tidak sedap pada alat makan maupun tangan kita yang telah kita bersihkan menggunakan tisu ini. Next. Nah, telah dijelaskan tadi mengenai apa aja sih keuntungan dari produk kami. Nah, kemudian target-target market kami itu akan dijelaskan. Baiklah, terima kasih pada Dimas. Jadi untuk target market dari perusahaan kami itu ada 2 ya Pak ya. Itu ada traveler dan pecinta lingkungan.
Jadi untuk travelers ini, para traveler yang memiliki mobilitas tinggi, tapi barang bawaan terbatas, seperti pendaki gunung dan backpacker. Untuk pecinta lingkungan itu seperti kelompok-kelompok yang bergerak di alam bebas, seperti di bidang petualangan, lingkungan hidup, dan konversi alam, pendidikan maupun kemanusiaan. Next. Jadi untuk competition atau persaingan saat ini di Indonesia belum ada produk tisu basah yang secara spesifik untuk membersihkan alat makan, itu belum ada. Maka kami mengambil salah satu produk luar negeri, yaitu Klis 75% alkohol disinfektan wipes. Klis ini diproduksi oleh perusahaan di Cina, yaitu AO Grand. Sehingga kami merasa yakin memiliki kesempatan besar dalam mengembangkan produk tissue atau tisu basah pembersih alat makan ini. Di sini terdapat beberapa perbedaan antara produk kami tissue dengan produk luar negeri, yaitu Klis. Yang pertama itu produk tissue ini mampu membersihkan minyak atau kotoran dan bakteri, sedangkan untuk Klis itu hanya mampu membersihkan bakteri. Yang kedua itu tissue ini dapat digunakan pada tangan dan alat makan, sedangkan Klis itu hanya efektif digunakan di peralatan. Selanjutnya itu tissue ini harganya terjangkau seperti yang telah dijelaskan tadi, dan Klis ini harganya lebih mahal, sekitar $10 atau dalam rupiah itu Rp150.000, yang mana apabila diperjualbelikan di Indonesia ini termasuk harga yang cukup mahal. Oke, selanjutnya itu biaya. Untuk harga produksinya ini Pak, untuk 1.000 lembar tisu memerlukan biaya Rp680.000. Sedangkan untuk 1 lembar tisu itu memerlukan biaya Rp680. Di sini kami menetapkan harga jual. Yang pertama itu kemasan isi 2 lembar tisu seharga Rp3.000. Kedua itu kemasan isi 6 lembar tisu seharga Rp6.000. Yang ketiga itu ada kemasan isi 10 lembar tisu seharga Rp10.000. Oke, jadi apabila ada perusahaan yang berminat untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan kami, bisa mengajukan email kepada founder kami langsung dengan alamat email rifaldosiah02@gmail.com, atau juga bisa melalui nomor handphone 0812 733 83500 atau via WhatsApp 0821 85 73 kali 971. Jadi lebih kurang produk yang kami hadirkan itu begitu Pak Agung dan Pak Maruf selaku dari Aptek. Apabila Bapak memiliki ketertarikan untuk bisa menjalin kerjasama dengan kami, oke mungkin bisa. Atau ada keraguan sedikit dari Bapak atau ada hal-hal penting yang harus dipertanyakan, silakan Pak. Ya, untuk masalah ketertarikan ya tentu ada lah, karena kan kita sudah menghubungi Bapak terlebih dahulu untuk melakukan pertemuan virtual ini. Dan juga Bapak tadi bilang keraguan, ya juga pasti tentu ada, karena kan nggak mungkin setiap perusahaan itu langsung kami terima. Mungkin untuk keraguan atau pertanyaan lah, mungkin dari Bapak Agung dulu. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan. Baiklah, untuk perusahaan PT Tisahan ya. Selamat siang. Di sini saya ingin tahu seberapa dalam sebelum kita mencapai sebuah kesepakatan. Baiklah, pertanyaan pertama itu apakah kelemahan terbesar yang dimiliki oleh produk dari perusahaan Anda terhadap kompetitor yang Anda miliki? Oke, terima kasih Pak Agung. Mungkin
co-founder saya, Pak Hardimas, bisa langsung menjawab, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, Pak Agung. Kalau kita sebut kelemahan itu mungkin nggak ada ya, Pak. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain, seperti yang dibandingkan oleh rekan saya tadi, itu memiliki sedikit perbedaan tentunya, yaitu dari segi terkenalnya produk kami ini. Namun itu bukan masalah yang besar kan Pak ya, karena memang perusahaan kami ini masih baru kan. Namun dari kekurangan itu, kami menghadirkan produk yang bisa dibilang itu lebih dari produk lain yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kami yakin produk itu tadi, produk kami ini akan lebih bisa menyaingi produk yang lain tadi, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Seperti yang kita tahu, kita dari Aptek sendiri ingin bekerja sama untuk menginovasikan produk kita dalam alat makan yang kami akan produksi. Nah, sebelum kita sampai ke sana, kalau boleh tahu, kira-kira strategi yang dimiliki perusahaan Anda itu untuk mengungguli produk kompetitor Anda itu seperti apa? Sebenarnya ini untuk kita juga tahu kan, untuk kemajuan PT kita juga. Terima kasih. Oke, benar tadi Pak Agung. Jadi harus tahu gitu kan bagaimana pengunggulnya dari perusahaan kita ini kan. Jadi perusahaan kita ini PT Tisan ini memproduksi tisu basah ini yang mengunggulinya itu ya karena penggunaan bahan organik tadi sebagai bahan bakunya Pak. Lalu juga fungsi dari tisu basah ini tidak hanya sebagai ya ala kadarnya sebagai pembersih alat makanan, juga untuk digunakan ini Pak sebagai pembersih kulit tangan dan alat piring tadi kan, karena kandungannya tadi tuh memiliki selulosa yang baik gitu Pak. Juga jika kerjasama dengan perusahaan kita PT Tisan ini itu juga ikut membantu dalam mendukung gerakan dari peduli lingkungan Pak. Sekian Pak. Atau ada ragu lagi Pak? Baiklah. Atau ada pertanyaan? Selanjutnya itu tadi sepertinya belum dijelaskan bahan apa yang digunakan pada pengemasan produksi tisu basah PT Anda. Iya. Jadi untuk bahan yang kami gunakan untuk pengemasan tisu basah ini menggunakan bahan aluminium foil dengan bahan dasar aluminium foil atau alufoil. Jadi kemasan yang kami gunakan ini bisa melindungi isi kandungan dan kebersihan tisu basah kami ini. Baiklah, kalau dari saya sih cukup. Bagaimana Pak Ma'ruf? Kira-kira? Ya, kalau dari saya sih kan kayak kelemahan tentang perusahaan Anda baru tadi ya wajar lah ya, namanya perusahaan baru, kami juga gitu awalnya. Sulit untuk bersaing sama kompetitor. Kalau yang mau saya tanyakan sih itu misalnya nih, tadi kan Anda mengatakan bahwa kemasan Anda itu ada yang berisikan 2, 6, sama 10. Apakah itu tidak bisa diubah? Misalkan saya nih meminta kemasan tisunya berisi 20 atau lebih. Mengingatkan perusahaan kami kan bergerak di bidang traveling atau kegiatan outdoor gitu kan. Untuk camping aja contohnya. Pasti peralatan makannya itu kan banyak gitu. Gak mungkin cukup untuk satu kemasan itu isinya 2 atau 10 lembar. Pasti lebih lah gitu. Gimana? Kalau misalnya ingin memesan lembaran itu lebih dari 10 itu tentu saja bisa, Pak. Soalnya yang 2, 6, 10 tadi itu kan merupakan produk pasaran kami yang akan kami sebarkan ke pasar-pasar. Jadi kalau misalnya ada customer yang ingin langsung memesan ke perusahaan kami atau merequestkan jumlah lembaran dari kemasan itu bisa sekali. Namun harus ada persetujuan dari
perusahaan kami itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Lanjutnya, sebenarnya sih kami udah setuju sih dengan produk kalian ini. Kami itu rencananya pengen kontrak kerjanya itu 5 tahun. Ini kan akhir Desember. Jadi kita mulai dari awal 2021 sampai dengan 2025 nanti. Kami tuh kepengennya per tahun tuh produk kalian tuh ada 8.000 kemasan yang isinya tadi 20 lebih itu. Dari pihak kalian sendiri itu gimana, sanggup atau gimana? Bisa, Pak. Bisa, sebenarnya bisa. Tetapi kemungkinannya kami tidak bisa memproduksi pengiriman produk dan tidak bisa memproduksi dan mengirim produk dengan jumlah 8.000 buah tisu dalam waktu sekaligus. Nah, mungkin kami itu bisa usahakan mengirim tisunya dalam 2 kali atau 3 kali pengiriman. Seperti dalam 3 bulan kami melakukan 1 kali pengiriman dengan 3.000 tisu, dan kemudian 3 bulan selanjutnya kami kirim lagi 3.000 tisunya, dan begitu selanjutnya. Nah, itu juga jika Bapak sudah mau bekerja sama dengan PT kami, nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Oke. Ya kami juga nggak harus 8.000 sih. Nggak harus 8.000 dalam sekaligus. Oke, ini mungkin ini bukan pertanyaan ya, ini karena kan bisa dikatakan kita udah setuju nih. Saya mau tanya tentang pembayarannya aja nih. Kita kan kontrak kerja kita kan 5 tahun gitu. Nah, bisa nggak kalau dari kami pembayaran awal ini kami 30% dulu gitu. Dan sisanya 70% kami bayar mungkin di awal atau di pertengahan 2023. Apakah bisa gitu? Jadi untuk pembayaran ini Pak, kalau untuk pembayaran 30% di awal, kami tidak bisa Pak. Karena untuk perusahaan kami yang masih bisa bilang tergolong baru, ini hanya memiliki sedikit modal untuk produksi. Jadi uang pembayaran awal ini sangat berpengaruh untuk produksi selanjutnya. Jadi untuk perusahaan kami itu meminta pembayaran di awal itu 50%, Pak. Oke lah ya. Kayaknya cukup dari kami. Mungkin masih ada masalah dari pembayaran, tapi itu bisa kita bicarakan nanti lah. Mungkin Bapak Valdo atau perwakilannya bisa ke kantor kami atau nanti kami menghubungi kalian. Itu aja sih dari kami. Sekian, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah tadi Pak ya, produk yang kami hadirkan di perusahaan kami ini. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih Pak telah datang ke pertemuan kita kali ini, selaku dari pihak Aftek tadi, yang telah mau menjalin kerjasama pada perusahaan kami ini. Semoga kerjasama ini akan menghasilkan keuntungan di kedua pihak ya Pak ya. Ya, saya akhiri. Saya selaku moderator pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.